Saya diberikan beberapa visi. Maksud visi ini adalah saya terima dalam keadaan tidak tidur dan tidak bangun, karena biasanya jam 3 atau setengah 3 saya bangun. Dan pada waktu itulah kami menerima beberapa visi yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Jadi ini masalah pribadi yang tentunya tidak rasional. Beberapa perempuan mendatangi saya dalam visi itu, dan dia semacam mengkhotbahi saya. Kemudian setelah selesai itu lewat, ada beberapa lagi orang, pendeta memakai seragam hitam, membawa Alkitab dan mengkhotbahi saya. Lewat lagi, seorang pendeta memakai seragam putih, membawa Alkitab dan mengkhotbahi saya. Setelah itu mereka lewat, ada 3 orang tidak membawa Alkitab, tapi pakai jubah. Dan 3 orang itu, yang satu itu adalah tinggi besar dan saya tidak kenal, dan dia memerintahkan kepada saya ikut. Saya terus ikut. Kepada yang pakai jubah tinggi besar itu, dia mempersilahkan saya untuk ada 2 gelas minuman, teh dan susu. Dan saya sambar yang susu saya minum. Kemudian peristiwa itu berlangsung hari ke-19 sampai ke-25. Dan pada waktu itu, kemudian pada masa puasa itu, saya didatangi lebih kurang ada 100 lebih malaikat-malaikat yang datang seperti burung dara turun dari langit. Dan kemudian dia mendarat di depan kami. Peristiwa ini sungguh sangat indah kalau dilihat oleh kacamata telanjang. Dan ternyata bahwa malaikat itu membawa almarhumah adik saya. Dan ternyata pada peristiwa itu memang adik saya meninggal, tapi saya tidak tahu. Dan malaikat yang terdepan itu membawa jenazah adik saya perempuan ini, dibawa terbang ke langit arah timur. Dan pemandangan ini sangat mencekam dan sangat menarik sekali. Dan seolah-olah saya ingin mengikuti. Lebih kurang 100 malaikat itu terbang, saya ingin ikut dia. Tapi malaikat yang terakhir, kemudian dia mencabut pedang dan memerintahkan saya, belum waktunya. Jadi kalau seandainya saya pada waktu itu ikut, ya tidak ada di sini. Itu pemikiran saya, dan saya diperintahkan untuk masuk kota, masuk hutan yang lebat, menyeberang sungai. Di dalam hutan itu sangat mengerikan karena gelap gulita. Ada banyak pohon besar dan binatang yang buas. Dan pada saat itulah saya tidak berdaya lagi dan saya tersungkur dalam keadaan ketakutan. Saya mendengar satu suara, "Jangan kamu takut, aku beserta dengan kamu." Peristiwa ini berlangsung selama masa hari ke-19 dan 25. Belum selesai visi yang diberikan itu. Kemudian ada segumpal api sebesar kepala yang ada buntut-buntutnya datang dari arah timur, menabrak muka saya, dan saya sama sekali tidak mengerti apa maknanya itu. Kemudian yang terakhir, saya didatangi, arahnya itu dari arah tenggara menuju ke barat daya. Waktu itu saya panggil Nabi Isa, dan dia tersenyum kepada saya, dan saya sama sekali tidak mengerti apa maknanya, apa maksudnya. Nah, oleh karena ini ada satu hal yang sangat unik dalam kehidupan pribadi saya. Saya tanyakan kepada seorang pendeta yang pada akhirnya juga membaptis saya, almarhum Pendeta Alexander Supit. "Pak Pendeta, apa semua maknanya ini?" Pendeta itu mengatakan, kalau kamu seorang pembunuh, biasanya Yesus yang saya sebut Tuhan sekarang ini, dia hanya memperlihatkan lambungnya yang kena tombak. Kalau kamu seorang pencuri, dia tidak memperlihatkan wajahnya yang penuh kasih itu, tapi memperlihatkan tangannya yang berlubang.
Dan itulah sebabnya mulai saat itu saya mulai banyak belajar, mempelajari. Tentu ada pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa visi-visi ini saya tidak tanyakan kepada ulama? Waktu itu saya ada di Manado. Saya ditugaskan untuk mengajar di SMA negeri di sana. Jadi komunikasi atau milieu di sana adalah milieu Kristen, dan saya tanyakan kepada pendeta yang saya ucapkan, yang saya utarakan tadi. Nah, dari situ saya mengambil satu kesimpulan, yaitu bagaimanakah keselamatan. Perasaan saya mendapatkan satu damai sejahtera, dan untuk itulah maka pada saat itu saya menyatakan diri memeluk agama Kristen. Dan tentu saja visi ini tidak rasional, tidak bisa dicerna dengan akal pikiran. Nah, oleh karena itulah maka visi-visi yang saya terima dari Tuhan itu saya mulai menyelidikinya. Dan ternyata bahwa ketika saya masih kecil, masih SD, saya pernah bertanya kepada yang mengajar saya masih Muslim, Pak Ustadz, kalau kepengen ke surga itu bagaimana caranya? Wah, kamu harus melalui jembatan yang digambarkan seperti katio rambut pinorop itu, seperti rambut dibelah 7, dan di bawah jembatan itu ada satu jurang yang dalam, dan tidak semua orang bisa. Nah, jadi gambaran saya itu, apakah mungkin ada orang yang bisa melewati jembatan itu? Ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa ketidakmungkinan itu karena konsep-konsep yang ada pada diri manusia yang menyebabkan orang tidak bisa menyeberang. Dan oleh karena itulah, kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada Forum Arimatea, saya mengucap syukur kepada Tuhan, waktu yang sangat baik, karena kita semua adalah bangsa Indonesia, kita semua adalah keturunan Adam, dan kita semua sedang dalam perjalanan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Dan di dalam masa transisi, bagi saya ini, itu merupakan suatu berkah bahwa kita bisa berdialog melalui Forum Arimatea. Saya ucapkan terima kasih kepada Forum Arimatea. Terima kasih. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Eristo, dan saya mohon diralat, ini saya tidak punya gelar doktor, ya baru kandidat. Nanti kalau memungkinkan, Tuhan izinkan pada bulan Februari. Saya lahir tahun 59, tanggal 1 Januari 1959. Saya menyelesaikan pendidikan SLTA tahun 76, dan kemudian melanjutkan studi saya di Astrafi, Akademi Seni Drama dan Film, dan saya tidak sampai selesai. Dan kemudian tahun 77 saya masuk ke kota Jakarta. Ya, saya studi juga sama dengan Pak Fatah di Jogja. Ya, tahun 77 tanggal 1 Januari juga saya masuk kota Jakarta. Dan saya hidup sebagai anak jalanan. Saya 12 saudara, dan saya putra yang ke-7. Makanya pakai nama Sabto, karena saya putra yang ke-7. Saya pendidikan teologi saya di Dulos Training Center dan PLBP Sinar Kasih. Dan saat ini saya menjadi pendeta di Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Selain itu juga saya mengajar di beberapa sekolah tinggi teologi, ya, baik di Jakarta maupun di luar kota. Pertanyaannya mungkin singkat saja, mengapa saya menjadi Kristen? Sebetulnya saya tidak pernah mimpi atau pernah berpikir untuk menjadi Kristen.